studi ilmu komputer kelas PSIK 23B. Perkenalkan, saya Neza Anggraini Yolandari dengan NIM 4232550003 dan teman-teman saya. Saya Romatus Tumorang dengan NIM 4233250040. Saya Gloria Citra Saudara Joko dengan NIM 4233550028. Di sini kami akan membuat video tutorial untuk menjalankan perintah dasar pada sistem operasi berbasis Linux, khususnya pada Red Hat version 9.0. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Kita akan menjalankan perintah dasar pada sistem operasi berbasis Linux, khususnya di Red Hat version 9.0. Nah, yang pertama-tama kita buka dahulu VirtualBox-nya, lalu kita klik Start. Ini kita klik Enter. Nah, di sini sudah ada akun pengguna yang telah kami buat, yaitu Red Hat PSIK 23B. Ini kita klik saja. Lalu kita masukkan sandi. Yang kita masukkan adalah sandi root. Lalu kita enter. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam sistem operasi Red Hat version 9.0. Pertama-tama kita masuk dulu ke pengaturan. Lalu kita masuk ke tampilan dan kita ubah resolusinya. Lalu kita klik terapkan. Nah, kita close untuk pengaturan. Lalu kita klik aktivitas. Kita masuk ke dalam terminal. Di sini kita mungkin bisa besarkan resolusi terminalnya. Nah, yang pertama-tama kita akan mengubah dulu informasi finger pada sistem operasi Red Hat dengan perintah su spasi strip. Ini kita enter. Maka dia akan meminta kita untuk memasukkan sandi dan kita masukkan sandi root. Lalu kita enter dan kita masukkan perintah chfn. Kita enter. Di sini kita masukkan namanya, yaitu lalu kita enter. Kita masukkan kita enter lagi. Kita masukkan nomor telepon rumah. Kita enter. Nah, di sini informasi finger telah berubah. Baiklah, selanjutnya untuk melihat penggunaan atau user yang sedang aktif pada sistem berbasis Linux pada Red Hat, kita bisa menggunakan kata perintah seperti U, Enter. Perintah ini akan menampilkan daftar pengguna
saat ini sedang masuk ke sistem, seperti waktu login dan terminal yang sedang digunakan. Selanjutnya, pada perintah W, enter, perintah ini akan memberikan informasi lebih detail dibandingkan W, termasuk apa yang sedang dilakukan oleh setiap pengguna aktif, waktu login, waktu idle, dan perintah yang sedang dijalankan. Selanjutnya, untuk kata perintah UMI, enter. Nah, ini menampilkan user atau nama si pengguna. Selanjutnya, untuk kata perintah yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh pada sistem berbasis Linux pada Red Hat, kita bisa menggunakan call strip y, enter. Nah, bisa kita lihat pada tampilan kata perintah call strip y ini akan menampilkan kalender untuk seluruh tahun saat ini. Dengan perintah ini kita dapat melihat pada bulan, tahun, dan tanggal pada tampilan ini. Selanjutnya, ketika ingin melihat manual dari perintah call, kita dapat menggunakan perintah man di terminal. Kita ketik. Nah, bisa kita lihat main call ini adalah singkatan dari manual. Perintah ini digunakan untuk melihat dokumentasi tentang perintah lain yang ada di sistem. Pada hasilnya menampilkan halaman manual untuk perintah call, di mana bisa membaca tentang tentang cara pengguna opsi-opsi yang tersedia di berbagai informasi lainnya terkait perintah call. Nah, ketika ingin keluar dari perintah ini, kita ketik Q. Nah, selanjutnya untuk melihat kata perintah manual ls dengan kata kunci short, kita bisa menggunakan kata perintah man ls lalu enter. Nah, bisa kita lihat pada tampilan ini, kita bisa mencari kata kunci tertentu. Contohnya less short lalu enter. Nah, terminal ini akan mencari kata short dalam teks manual dan akan menyorot serta menampilkan kata shortnya. Selanjutnya, untuk menampilkan semua file, termasuk hidden file pada directory, kita bisa menggunakan perintah ls-a atau ls-l dan ls-la. Nah, pertama, untuk menampilkan semua file pada file tersembunyi, kita bisa memasukkan perintah ls spasi strip a. Nah, opsi strip a, singkatan dari all atau semua, perintah ini akan menampilkan semua file, termasuk file yang dimulai dengan titik, yang menandakan file tersebut adalah file tersembunyi. Selanjutnya, kita bisa memasukkan perintah ls spasi strip l. Opsi strip L menampilkan daftar file dalam format yang lebih rinci atau long format, termasuk izin file, jumlah tautan, pemilik, grup, ukuran, dan tanggal modifikasi terakhir. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan ls spasi strip la. Untuk menampilkan semua file secara lengkap di suatu directory ini pada sistem berbasis Linux, termasuk detail seperti izin file, pemilik, grup, ukuran, tanggal modifikasi, dan file tersembunyi, kita dapat menggunakan perintah ls dengan opsi strip la. Ini akan memberikan tampilan yang rinci dan lengkap dari semua file directory saat ini. Selanjutnya, untuk membuat direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian copy ke file /extract/group ke file tes1, tes2, dan tes3 pada direktori ini. Pertama, kita bisa memasukkan perintah mkdir spasi prak1. Nah,
Nah, selanjutnya untuk salin file ke dalam direktori Prak1 dengan nama tes1, tes2, dan tes3, kita bisa menggunakan perintah cp untuk menyalin file. Contohnya cp spasi slash extract slash group spasi Prak1 slash tes1. Nah, untuk tes2 dan tes3 kita gunakan perintah yang sama. Selanjutnya untuk memverifikasi bahwa direktori Prak1 telah dibuat dan file telah disalin dengan benar, kita bisa menggunakan perintah ls spasi sort l spasi Prak1. Nah, ini adalah file-file yang telah tersalin. Untuk menampilkan isi file tes1 pada satu layar penuh di terminal, kita dapat menggunakan perintah seperti less atau more. Kedua perintah ini memungkinkan kita untuk menavigasi melalui isi file dengan mudah satu layar pada satu waktu. Kita jalankan perintahnya, yaitu less spasi Prak1 slash tes1. Lalu di enter. Nah, di sini isi file dari tes1 pada direktori Prak1. Kita enter. Nah, jika ingin keluar dari program, kita klik Q. Selanjutnya, untuk memindahkan file tes1 dan tes2 dari direktori Prak1 ke direktori home pengguna saat ini, kita dapat menggunakan perintah mv, di mana perintah ini akan memindahkan file ke lokasi baru. Kita jalankan perintahnya, yaitu mv spasi Prak1 slash tes1 spasi menggunakan tanda baca tidal, lalu kita enter. Sama halnya dengan file tes2, kita ubah nama filenya tes2, lalu kita enter. Nah, mv ini adalah perintah untuk memindahkan atau mengganti nama file, di mana pada direktori Prak1 dengan file tes1 dan tes2 adalah path ke file yang ingin kita pindahkan. Nah, tanda baca tilde di sini adalah singkatan untuk home directory dari pengguna saat ini. Nah, kita dapat memverifikasi setelah memindahkan file, kita dapat memverifikasi file tes1 dan tes2 yang ada di directory home dengan perintah ls spasi tanda baca tidal, lalu di enter. Perintah ini akan menampilkan daftar file dan directory di home, dan kita dapat melihat file tes1 dan tes2. Selanjutnya, kita dapat menghapus file tes1 dan tes2 dengan konfirmasi sebelum menghapusnya, di mana kita dapat menggunakan perintah rm dengan opsi strip i, di mana opsi strip i adalah interaktif yang akan meminta konfirmasi sebelum setiap file ingin dihapus. Kita jalankan perintahnya, yaitu rm spasi strip i
spasi title slash tes1 spasi title slash tes2, lalu di enter. Nah, rm adalah perintah untuk menghapus file, strip i adalah opsi untuk mode interaktif yang meminta konfirmasi sebelum menghapus setiap file, di mana file tes1 dan tes2 pada direktori akan dihapus. Kita juga bisa menjalankan konfirmasi dengan perintah remove spasi title slash tes1 tanda tanya spasi y, enter. Lalu begitu juga dengan file tes2, remove spasi title slash tes2 tanda tanya spasi y, di mana kita perlu mengetikkan y dan menekan enter untuk menghapus dan mengkonfirmasi penghapusan setiap file, di mana ketika kita mengetik n atau hanya menekan enter, file tersebut tidak akan dapat terhapus. Sekian penjelasan dari kami mengenai perintah dasar sistem operasi berbasis Linux, khususnya di Red Hat 9.0. Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman semua dan kita dapat menambah ilmu dan belajar bersama. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian video yang kami buat. Terima kasih.